Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sebelumnya ingin meminta maaf terhadap Bapak dosen atas kelalaian kami. Jadi kami ingin memberikan tugas presentasi yang berjudul pengaruh CAR terhadap profitabilitas pada kinerja bank umum konvensional yang terdaftar di OJK periode 2017 sampai dengan 2021. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Ahmad Fajar Septiawan, lalu ada teman saya Eka Fitriana, ada Nazira Bayu Mutiara, dan yang terakhir ada Muhammad Rafli Satriawan. Okay, next. Kita masuk ke presentasinya, yaitu ada abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh capital adequacy ratio terhadap profitabilitas pada kinerja bank umum konvensional yang terdaftar di OJK. Data CAR dan profitabilitas didapat dari kuartal tahun 2017 hingga kuartal tahun 2021. Data CAR menjadi data variabel bebas X dan data profitabilitas menjadi data variabel terikat Y. Pengaruh CAR terhadap profitabilitas diolah dengan metode kuantitatif menggunakan perhitungan regresi linear sederhana, metode substitusi koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana, didapat persamaan garis Y sama dengan 0,2139X plus 7.259. Besar koefisien korelasi R sama dengan 0,6101 dan koefisien determinasinya adalah 2 sama dengan 0,3733. Hasil pengolahan data tersebut memberikan analisis bahwa CAR dan profitabilitas tidak berbanding lurus, yaitu ketika CAR meningkat maka profitabilitas akan menurun, serta demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, korelasi antara CAR dan profitabilitas berada pada kriteria sangat lemah. Ini adalah latar belakangnya. Sektor perbankan saat ini mempunyai peran yang penting sebagai lembaga intermediasi. Lembaga yang membantu pelancaran sistem pembayaran dan sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Bank merupakan 562 badan usaha penghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan dan nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 8 bank syariah mempunyai otoritas akan laba atau keuntungan. Next. Oke, ini ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah diliti oleh penelitian lain berhubungan dengan topik bahasan serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut. Nurul Rahmawati 2020 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing to Deposit Ratio, dan rasio biaya operasi dengan pendapatan operasi terhadap return of asset sebagai indikator profitabilitas. Hasil yang didapatkan adalah bahwa tidak ada efek yang diberikan oleh CAR, NPF, FDR ke ROA, tetapi ada efek parsial yang diberikan oleh pendapatan operasional dan rasio biaya operasional. Next. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rifka Nurul Izzah, Ahmad Mulyadi, Kosim, Syarifah, Gustiawati pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Non-Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa non-performing financing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Capital Adequacy Ratio secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA dengan non-performing financial dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
Fitri Yeti dan Prima Dwi Aprianto pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh NPF, CAR, dan FDR terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, hasil yang didapatkan adalah NPF berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas dan CAR berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas. Dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan secara simultan, NPF, CAR, dan FDR bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Nah, di sini ada tabel ringkasan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Bisa teman-teman cek sendiri atau bisa dibaca. Oke, next. Dari beberapa contoh hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Yang pertama adalah penelitian ini yang menjadi objek penulis adalah perusahaan bank swasta yang terdaftar di OJK. Yang kedua, variabel independen dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio, sedangkan variabel independennya adalah profitabilitas. Yang ketiga adalah penulis melakukan penelitian pada tahun 2022. Oke, ini akan dijelaskan oleh Eka Fitriana. Baik, selanjutnya ada profitabilitas. Yang pertama itu profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu entitas atau perusahaan dalam menghasilkan laba, yaitu menurut Nagiantoni 2015 bulan 8. Yang kedua, berdasarkan penjelasan di atas, penulisan menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga tinggi. Yang ketiga, di sini ada rumus mengukur profitabilitas, yaitu return on asset, laba bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu menurut Wastam Wahyu 2018 bulan 2. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan yang bermanfaat bagi penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Yang pertama, berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu ada H1, secara parsial, capital adequacy berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang H2, secara selimutan, capital adequacy berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang dapat diamati dengan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua adalah pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap profitabilitas bank umum syariah. Capital adequacy ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Berdasarkan ketentuan Bank for International Settlement, bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%,72. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rafli.
Gue aja, Pak. Nazira juga boleh. Ya, next. Ini ya, mulai dari sini. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Yang pertama itu pengaruh financing to deposit ratio atau VDR terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Financing to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga, terhadap DNA pihak ketiga. Jika VDR bank meningkat, berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Next. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Pengertian dari metode kuantitatif adalah suatu metode ilmiah atau scientific, dikarenakan memiliki kaidah-kaidah yang telah terpenuhi seperti konkret atau empiris, objektif, teratur, sistematis, dan replicable, atau dapat diulang. Data penelitian dari metode berupa angka-angka yang selanjutnya dianalisis menggunakan statistik. Yang kedua, pelaksanaan penelitian dijalankan menggunakan data laporan keuangan atau financial report tahun 2017 sampai 2021. Sumber data yang dipilih dari laporan tahunan, annual report, dari setiap perbankan pemerintah dan swasta di Indonesia yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Indonesia. Next. Teman-teman, nanti misalnya kalau waktu untuk Zoom-nya habis, kita lanjut lagi aja ya. Oke. Lanjut. Populasi dan sampel. Populasi adalah lingkup umum terbagi menjadi subjek atau objek berciri khusus ditetapkan periset sebelumnya, guna didalami lalu ditarik kesimpulan pada penelitian tersebut. Bank pemerintah serta bank swasta yang diteliti Indonesia tahun 2017 sampai 2021 sebagai populasi dalam penelitian. Sampel, pengertian sampel merupakan potongan atas total serta ciri khas yang terdapat di dalam populasi. Purposive sampling digunakan sebagai sampel penelitian ini. Sampling tersebut merupakan cara untuk menentukan sampel dengan pertimbangan khusus. Bank pemerintah dan bank swasta sebagai sampel penelitian berkriteria sebagai berikut ini. Di sini A, bank pemerintah dan bank swasta yang menerbitkan dan telah mengaudit laporan keuangan dari tahun 2017 sampai 2021. Yang B, memiliki total aset 150 juta. Yang C, memiliki ROA yang cukup sehat dengan kisaran 0,5%, ROA 1,25%. Kinerja keuangan. Menurut Jumingan menjelaskan pengertian kinerja keuangan adalah uraian di mana menunjukkan keadaan keuangan perbankan pada suatu periode terkait kegiatan menghimpun dana atau menyalurkan dana di mana pada umumnya dinilai menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan kecukupan modal. Return on asset atau ROA. Pengertian ROA adalah perbandingan untuk menilai kesanggupan manajerial bank terkait upaya memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Di sini teman-teman bisa dilihat ya rumusnya.
Next, Kak. Selanjutnya dibacakan oleh Rafli. Rafli, boleh dilanjut? Iya. Di sini selanjutnya itu ada kapital, adequacy ratio atau CAR. Pengertian dari CAR tersebut ini adalah merupakan suatu perbandingan keseluruhan aktiva dengan potensi resiko kredit yang dimiliki, tunggakan, surat bernilai dan lainnya, termasuk mendapat pembiayaan atas modal dari bank itu tersendiri. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat ini adalah rumus CAR sebagai berikut. Yang selanjutnya itu adalah loan to deposit ratio atau bisa disingkat itu LDR. Dan pengertian dari LDR itu sendiri adalah perbandingan diperuntukkan menilai rasio di antara susunan total kredit yang diserahkan atas total dana nasabah serta modal untuk kebutuhan sendiri. Dan untuk rumus LDR mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ada di slide ini. Next. Selanjutnya di sini ada non-performing loan atau bisa disingkat NPL. Itu perbandingan pinjaman bermasalah dengan jumlah pinjaman untuk debitur. Adapun perhitungan NPL dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Mungkin teman-teman di sini ada rumus NPL itu NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit baru dikalikan 100%. Selanjutnya di sini ada biaya operasional pendapatan operasional atau bisa disingkat BOPO. Yang artinya itu dalam menilai tingkat ketanggapan serta cakapan suatu bank aktivitas operasional. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini untuk perhitungan rumus BOPO. Next. Selanjutnya di sini ada data dan sumber data. Nah, di sini pengertiannya itu adalah dasar penguraian objek yang didapatkan di latar penelitian. Adapun dalam hal ini menggunakan data sekunder, suatu data nyata yang kemungkinan pembaca dapat mengumpulkan dan mendapatkan. Adapun data sekunder tersebut diperoleh melalui annual report publikasi di tahun 2017 sampai 2021 yang diterbitkan masing-masing bank, pemerintah, dan swasta, yaitu seperti Bank BNI, BTN, Mandiri, BRI, Danamon, Bank Panin, CMB Niaga, dan BCA, beserta pendukung dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perbankan. Next. Selanjutnya di sini itu ada teknik pengumpulan data, di mana pengumpulan data daftar bank pemerintah dan swasta di tahun 2017 sampai di 2021 ini itu resmi melalui website setiap bank yang akan digunakan. Lalu untuk pemilihan daftar bank pemerintah serta bank swasta di tahun 2015 sampai di 2019 itu sesuai dengan kriteria sampelnya. Terus untuk mengunduh annual report-nya, ini masing-masing bank itu telah dipilih melalui website setiap banknya. Dan yang terakhir di sini pengumpulan data penelitian berupa rasio-rasio atau finansial rasio masing-masing bank di periode 2015 sampai di 2019. Next. Di sini untuk teknis analisis data, di mana teknik analisis ini adalah pengujian dugaan dasar untuk memenuhi syarat terkait untuk uji statistik parametrik
Di sini juga untuk menemukan jawabannya itu semua digunakan uji Kolmogorov, Smirnov, itu dimana dilakukan untuk mengetahui tingkat normalitas pada data. Selain itu juga menunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, maka itu diuji asumsi tahap menjadi tidak valid pada sampel yang kecil. Dan berikutnya di sini ada uji auto korelasi, yang dimana bertujuan untuk unkorelasi ini model regresi linear, di mana diantaranya kekeliruan pengganggu di waktu yang teliti dengan pengganggu yang ada di waktu sebelumnya. Nah, gunanya ini adalah gunanya menguji atau autokorelasi yang jadi maka diberlakukan uji Durbin Watson atau bisa disingkat itu dengan DW. Next. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Nah, di mana ini uji beda dua rata. Dulu boleh. 6% nih masalahnya nih. Oh yaudah gua. Yaudah. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji beda dua rata-rata penelitian memilih jenis uji berbeda independen. Sampel t-test apabila jumlah N1 sama dengan N2 yang memiliki varians yang homogen, 21 sama dengan 22 berarti memungkinkan untuk menggunakan rumus t-test menggunakan spared varian. Rumus yang digunakan dalam menghitung uji berbeda sperated variance, yaitu ya teman-teman bisa lihat di sini ada rumusnya, bisa dibaca. Selanjutnya adapun uji beda. Selanjutnya ada uji beda dua rata bertujuan dengan menentukan hipotesis diterima ataupun ditolak. Hipotesa diterima apabila T-table atau menandakan terhadap signifikan berbeda di antara kinerja bank pemerintah dengan bank swasta di Indonesia. Sedangkan jika T-hitung atau T-table, maka hipotesis ditolak. Uji regresi linear berganda penggunaan analisis regresi berganda ditujukan dalam menentukan pengaruh CAR, LDR, BOPO, NPL atas ROA pada objek bank pemerintahan dan bank swasta. Adapun rumusan persamaan regresi menggunakannya ya di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di bawah tuh ada rumusnya. Selanjutnya ada uji parsial atau uji statistik T. Uji parsial merupakan pengujian terhadap hipotesis guna menggunakan keterpengaruhan pengaruhan dari tiap variabel bebas terhadap variabel terkait yaitu Y secara parsial. ROA dapat digunakan oleh CAR, LDR, NPL, dan BOPO Bank Pemerintahan serta bank swasta di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 secara parsial. Selanjutnya diteruskan oleh Fajar. Adapun formulasi dalam hasil dan pembahasan. Sorry Jar. Ini ya. Oke, adapun formulasi dalam penelitian ini yaitu HO tidak ditemukan signifikansi pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. H1, 2, 3, 4, yaitu variabel terikat memiliki signifikan atas variabel bebas. Adapun nilai signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah didasari sebagai berikut. Pertama, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima.
Uji koefisiensi determinasi pengajuan ini digunakan mengukur jumlah dalam variabel terikat Y yang dapat dijabarkan semua variabel bebas yang terdapat pada model secara bersama. Nilai untuk koefisien determinasi di antara 0 sampai dengan 1. Apabila perolehan angka yang dihasilkan rendah, maka akan menghasilkan kesanggupan variabel-variabel bebas yang semakin terbatas pula. Apabila nilai koefisien dan determinasi sekitar angka 1 menunjukkan variabel bebas, mampu memberi hampir segala informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variabel terkait. Pada umumnya, koefisiensi determinasi pada correction live, data silang, cenderung bernilai kecil dikarenakan memiliki berbagai variasi di setiap pengamatan. Adapun pada time series file dalam kurun waktu, koefisien determinasinya tinggi. Next, hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada lampiran. Dengan metode regresi linear sederhana, kita dapat persamaan garis, yaitu Y sama dengan min 0,2139X plus 72759 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Konstansa sebesar min 0,2139 menunjukkan jika nilai CAR 0, maka nilai profitabilitas adalah min 0,2139. Dan nilai koefisiensi sebesar 7.2759 menunjukkan jika CAR meningkat 1 poin, maka CAR akan bertambah 7.2759 poin. Antara CAR dan profitabilitas berbanding tidak lurus. Selanjutnya ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi R sama dengan 0,6101 dan koefisien determinasi R sama dengan 0,3733. Korelasi antara CAR dan profitabilitas berada pada kriteria sangat lemah. Berdasarkan hasil SPSS didapat T hitung 0,995 dan T tabel 2,032 serta nilai signifikansi 0,327. Maka min 2,032 lebih besar 0,995 lebih besar 2,032 serta 0,327 lebih besar 0,05. Maka YII tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dengan demikian H1 ditolak dan HO diterima. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh capital adequacy ratio, biaya operasional pada pendapatan operasional, non-performing loan, net interest margin, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di OJK periode 2017 sampai dengan 2021, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah capital adequacy ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T hitung di mana nilai unstart dari Z beta. Capital adequacy ratio, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, non-performing loan, net interest margin, dan loan to deposit ratio berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas rasio. Oke, untuk presentasi pada siang hari ini kami tutup. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih.